rahasia-rahasia dalam puasa. Mempersingkat waktu, langsung saja kita buka. Lipstik itu makruh kalau yang pakai lipstiknya air. nanti ada urusan kubla, itu kubla mencium istri, tapi istri sendiri, jangan istri orang ya. Ntar itu babnya di belakang lah. Belakangan tuh Pak Said. Wala yafsudu bil fasdi, tidak batal puasa bil fasdi wal hijamah. Fasdi itu canduk, hijamah canduk. Cuma canduk kan dua ya, canduk sama bekam gitu lah. Bekam ya. Kalau yang bekam itu yang totok ya. Iya pakai jarum. Yang pakai jarum. Kalau yang fasdu yang malah di iya. ya, silat. Fasdu ya. Bekam. Iya. Itu nggak batal. Wal iktihal, kemudian pakai celak mata tadi itu larinya pakai apa, tetes mata, lari iktihal tuh. Wa idkhalul maili fil uzuni wal ihlil, kemudian memasukkan apa ya ke kuping itu sebatas yang ini nih, nggak nyampe dalam nih, di sini nih gitu, sini nggak batal. Kalau sampai gini Pak, gini. Dengan pandangan mata normal kita ngelihat telinga orang nih, kan telinga sendiri nggak mungkin. Itu kan ada batasan yang posisinya itu gelap dan terang, paham nggak? Dengan mata kita nih, kita ngelihat telinga orang. Kalau kemudian posisinya udah batasan yang gelap tuh, ya deketin itu. Ketika batasan yang gelap itu masuk, itu batal. Berarti kan kalau pinggir sini kan masuk dalam, kalau udah sampai ke gendang telinga, batal. Itu pasti batal. Kalau berarti hanya sekitar putaran sini aja, iya, enggak ya? Kayak kita wudhu kan ini ya gini, Pak. Itu nggak batal. Ini majulu masana kecuali sampai ke dalam kepada masana. Masa itu batasan-batasan yang tadi bisa membatalkan. Wama yasidu bi gorekostin min gubari thoriq, dan juga sesuatu yang tidak membatalkan itu sesuatu yang datang tanpa disengaja berupa debu-debu jalanan. Kita naik motor kebetulan lagi terik kan, jalannya pasir tanah gitu ya, kebul. Terus pas itu ada yang masuk debu. Jangan mangap. Kalau mangap kan itu kostin tuh. Sengaja tuh ya, selangap aja gitu ya. Ada yang masuk. Ya itu bawaan lain. Itu enggak. Auzubaba, atau lagi ngantuk nih siang-siang. Wah, gede tuh, ada laler hijau masuk 2 misalkan gitu ya. Itu nggak batal, lumayan lah. Wah, ada. Ya. Sakit perut ya. Kalau ngopi pahit. Kalau yang masuk gorengan batal berarti. Auma yasbuku ila jawfi fil madmadah fala yutiru, atau sesuatu yang terlanjur masuk ke dalam jauh, pada saat kumur-kumur itu tidak membatalkan. Jadi gini maksudnya, kan pada saat kita kumur-kumur, pada saat wudhu kita udah hati-hati gitu loh. Jadi nggak dimubalaghahkan, nggak disanterkan, nggak disangatkan. Kemudian nggak mungkin habis kumur-kumur itu nggak ada sisa syai, itu nggak mungkin kan. Jadi jangan begini, habis wudhu kumur-kumur udah lagi sampai bersih itu nih mulut biar kering gitu, jangan. Yang penting setelah kita kumur-kumur keluarin semua, ya sudah, sisa-sisa air yang ada itu dimaafu, adanya sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Gitu. Illa idza balagha fil mabah, kecuali kalau memang kumur-kumurnya itu disangatkan. Fayudiru li annahu muqassirun wa huwa allazi aradna bi qaulina amdan. Jadi itu memang sembrono. Fama dzikru sami farad nabi al ihfiraza anin nasi fa innahu la yuftiru. Nah, di sini tuh selanjutnya terkait masalah yang lupa itu tidak membatalkan puasa. Amma amma man akala amidan fi tarfayin nahar summa dhahara law anau akala naharun bitahqiqi falai al-qada. Jadi gini. Jadi kalau misalkan ada orang sengaja makan di 2 ujung nahar. Ujung nahar itu gini. Satu menjelang subuh, yang kedua menjelang maghrib, itu tarfayin nahar.
Kemudian orang ini makan di dua waktu tersebut. Ternyata summa dhaharu law anau akala naharun bitahqiq palai al-qada. Misalkan ada orang kebetulan pada saat mati lampu tidak terdengar suara orang tarhim. Biasanya kalau misalkan tarhim tuh untuk menandakan waktu imsak datang. Tapi orang ini tahu betul kalau waktu ini udah mepet ke subuh, misalkan itu namanya tarfayin nahar. Kemudian orang ini masih maksain aja, udah tahu tadi udah sahur, masih nambahin cemilan gitu. Nah kebetulan posisinya mati lampu yang tidak ada suara orang tarhim, yang tidak ada suara orang azan. Kebetulan di rumah juga nggak ada jam mati semuanya, pokoknya nggak ada informasi terkait masalah waktu. Dia apa untuk mengetahui waktu udah subuh udah masuk apa belumnya. Cuman dia masih cemilan aja begitu. Nah itu kan makan di dua ujung nahar tadi. Nah udah beres itu ternyata nggak lama dia misalkan ke dapur dah gini aja. Ternyata di dapur itu ada jam yang memang dia nggak mati, ternyata sudah masuk waktu subuh 10 menit atau 15 menit yang lalu dah misalkan. Sedangkan dia belum lama berhenti makannya gitu ya, baru 5 menit sampai 2 menit yang lalu. Oh ternyata tadi saya waktu makan itu udah subuh, berarti fa'alaihi qada, orang ini punya qadaan. Wa in baqiya atau kebalik, atau yang keduanya ketika maghrib tuh, maghrib. Jadi ternyata lagi-lagi mati lampu dah. Terus tidak ada suara azan, kebetulan cuacanya mendung, wah kayaknya udah maghrib nih, gelap, ya makan tuh. Nggak tahu nggak lama lampu nyala, iya suara azan baru berkumandang, berarti waktu makan belum maghrib, berarti falai al-qada. Wa in baqiya ala hukmi dzanni wa ijtihadi fala qada alaihi. Tetapi kalau selama itu sesuai dengan dugaan dan ijtihadnya, tidak ada informasi yang masuk yang memperbarui daripada keyakinannya, nggak ada qada. Jadi maksudnya begini, kalau terkait kemudian orang sudah yakin dengan zon dan ijtihadnya, kemudian tidak ada perkara yang memperbarui keyakinannya, ya udah selamat tuh, selamat. Ada orang misalkan sholat, kemudian pakaiannya itu kena najis, tapi dia nggak tahu gitu ya, sampai ke bawah mati dia nggak ada yang ngasih tahu, dia pun taunya nggak kena najis dan sebagainya, ya sudah itu dianggapnya sah dan seterusnya. Fala qada alaihi wala yang bagi ayakula fitor bainar ila binazrin wa ijtihadin. Jadi harus dengan nazar dan ijtihad. Intinya di dalam 2 waktu ini kita harus hati-hati. Satu menjelang subuh, yang kedua menjelang maghrib. Nah makanya nanti coba dah ini hitungan. Ar-rabiu al-imsak wanil jima. Kemudian yang keempat menjaga dari jima. Ini buat yang 18 ke atas. Wahadu mugibul hasyafah. Nah, jadi yang namanya batasan jima itu hilangnya hasyafah. Jadi yang namanya kemaluan laki-laki itu batangnya namanya osbah, ya. Helmnya namanya hasyafah. Kemudian telurnya namanya telur. Nah kita nggak bahas telur lah, gitu. Karena itu nggak masuk had jimak. Jadi yang disebut jimak itu nggak perlu masuk, nggak perlu masuk semuanya. Cukup helmnya aja asabah itu kategori jimak. Jinabah itu udah junub. Oh nggak masuk semua, nggak mandi junub lah, udah junub itu. Karena masuknya sudah hasyafah. Nempel apanya? belum. Wa in jama'an nasiyan lam yuftir. Misalkan ada pengantin baru ya, kemudian nikahnya di akhir Sya'ban, sehari 2 hari masuk Ramadan, kan lagi semangat-semangatnya tuh. Nah terus biasanya kalau pengantin baru kan gak hanya malam Jumat, selain malam siang hayu aja misalkan nih. Terus ternyata ya Pak Haji ya, ini arahnya sebelah saya ini. Bangun Pak Haji, bangun deh. Nah terus wa in jama nasiyan, ada suami istri maaf jima siang hari lupa, istrinya lupa, suaminya lupa misalkan gitu, jarang-jarang kan.
itu nggak batal puasanya gitu. Lanjutin. Wah. Wa in jama'a lailan awih talama, apabila orang jima di malam hari atau mimpi basah, fa asbah junuban lam yuftir. Sebelum subuh orang ini nggak mandi junub, mandi junubnya lewat subuh, dan maka puasanya sah, nggak batal puasanya. Itu ya nanggung kali. Wa in tolah al fajr wa huwa mutalitu ahlu. Nah misalkan begini, ada orang melakukan hubungan suami istri itu katakanlah di waktu sahur dah, jadi sahurnya jima misalkan jam 4 ya udah, ya kan susah kalau bahasanya hasratnya ya intinya itu datang kan susah, akhirnya daripada antar siang kena kafarot, kena 2 bulan berturut-turut gitu kan, akhirnya suaminya maksa tuh misalkan, terus akhirnya melakukan tuh di waktu injury time misalkan langsung. Nah mohonlah fanaza fil hali, di tengah-tengah terdengar suara azan subuh, maaf, kemudian dia cabut tuh, ya artinya dia udah ada gitu bahasanya. Ini gimana sih bahasanya, susah, takutnya kalau nggak digituin Pak Haji nggak ngerti doang kan ya, jadi kudu jelas ya, enggak jangan. Nah terus dia nggak lanjutkan panaza fil hali soha somu, maka sah puasanya. Wa in sobaro pasada wa lazimat al. Tapi kalau nanggung lah misalkan, akhirnya lewat tuh azan subuh, ya kafarot terus Pak, puasa 2 bulan berturut-turut. Cuman kalau kafarot itu yang laki, yang suaminya ya, yang perempuannya nggak kena. Itu kan dikasih pada tuh 7 syarat kan. Jadi yang wanitanya enggak, yang perempuannya apa? Al-khamisu, kemudian yang kelima al-imsaku anil istimna, menahan diri atau menjaga diri daripada mengeluarkan air mani, istimna itu ya. Wa huwa irajul mani qasdan bi jimain au bi ghairi jima, baik itu dilakukan dengan jima atau dengan selain jima. Fa inna zalika yuftiru, maka itu semua membatalkan puasa. Wala yuftiru bi zaujatihi, tidak batal puasa seseorang yang ada nih dengan mencium istrinya. Wala bimudajaatiha, dengan merangkul istrinya batal. Malam yanzil, dengan catatan si suaminya tidak mengeluarkan mani. Lakin yukrahu, cuman dimakruhkan zalika ila ayyakuna syaikhon, kecuali gak makruh buat yang udah umur udah sepuh tuh, nini aki-aki gitu, saling rangkul-rangkulan, saling cium-ciuman, itu gak makruh. Bukan boleh lagi, nggak makruh kan. Kalau yang masih muda boleh, bukan boleh, nggak batal puasanya, tapi makruh yang masih muda. udah punya cucu boleh. Pak Haji sih masih makruh lah, masih inilah. Kalau masih ngecas berarti makro. Au malikan li irbihi fala ba'sa bitakbil wa tarku aula. Sekalipun kemudian aki-aki nini tadi kublah kemudian merangkul, itu tidak makruh, tapi lebih utama itu semua ditinggalkan. Udahlah, udah bukan waktunya lagi. Wa idza kana yuqafu min takbir ayyan zila, gimana kalau dikhawatirkan? Biasanya ada seorang laki-laki ketika mencium istrinya, ya tadi kata Pak itu, ngecas apa tuh? Nah, itu faqabbala, ternyata si laki-laki ini mencium istrinya. Wa sabaqal mani, ternyata betul keluar. Aftor, batal puasanya litaksiri, karena sembrononya. Asadisu al-imsaku anikhrojil qaim, yang keenam menjaga dari mengeluarkan muntah. Wal istiqa'u yufsidu saum, mengeluarkan muntah itu bisa merusak puasa, membatalkan puasa. Wa in zara'ahu al-qaul lam yufsid saumu. Jadi gini, wa in zara'ahu itu gini, kalau memang dia tidak bisa menahan diri. Jadi muntah itu, kalimat istisqa itu begini, muntahnya itu memang sengaja dimuntah-muntahkan. Misalkan dia mual nih, biasanya kalau nggak muntah itu puyengnya belum hilang.
Sehingga kemudian gimana caranya muntah, jarinya dimasukin ke mulut tuh biar kemudian makin mual, akhirnya muntah, batal tuh. Tapi kalau memang dia nggak melakukan itu, tapi dengan sendirinya dia nggak bisa menahan diri lagi, kemudian keluar secara alami, yang namanya muntah itu nggak membatalkan puasa. Wa idza tala'a nukhamatan min halqi aw sadri lam yufsad shaumuhu. Jadi kalau misalkan ada orang menelan daripada reak, posisi reaknya itu masih di halqih tenggorokan, apalagi di dada, itu tidak batal puasa. Jadi gini, kan ada orang yang dicoba oleh Allah dikasih penyakit ini apa, reak terus kayak orang plek kan, TBC, dan itu reakan mulut. Itu masa harus dikeluarkan dulu, batuk keluarin lagi, ya kapan beresnya? Maka ketika batuk reaknya itu masih di halqih, apalagi di sodri, di dada, nah itu kemudian ditelan, itu nggak batal puasanya. Terus yang batal gimana? Yang batal itu tadi rukhsatan ya, sebagai rukhsah li umumil balwa, karena umumnya cobaan bi. Ila ayyabtala'ahu ba'da wusuli ila faih. Kecuali kalau si reak itu udah keluar ke daerah mulut, batuk nih, kemudian reaknya keluar dari mulut, ditelan, itu batal. Apalagi dikumpulin sampai penuh, telan, batal. Jadi kalau posisinya kita batuk nih, dahak nih, ada di sini nih, ditelan aja, nggak batal, nggak batal. Jadi yang batal itu kalau sudah masuk area mulut, mau nggak mau kita keluarkan. Kalau ditelan batal, fa inna yuftiru idza zalik. Wa malawazimul iftari barbatun al-qada wal kafarah wal fidya wa imsaku baqiyatina tasbihan bi shaimina. Kemudian perkara yang wajib iftar itu ada 4, 1 qada yang mewajibkan iftar ya. Dengan sebab iftar itu ada 4, 1 qada, 2 kafarat, yang ketiga fidyah, yang keempat imsak seperti menyerupai orang yang berpuasa. Amal qada, adapun qada fawujubu amun an kulli muslim muqallabin taro kasauma bi uzrin au bi ghairi uzrin fal ayit tuqdi as-shaum. Adapun qada itu wajib secara umum bagi setiap muslim yang mukallaf meninggalkan puasa dengan uzur atau tanpa adanya uzur. Maka wanita yang haid itu takdi as-shaum, itu mengqadoi daripada puasa selama berapa hari dia haid. Wa kadza al-murtad, begitu pula orang yang murtad. Wa amal kafir wa sabi wal majnun fala qadu alaih. Sedangkan orang kafir, bocah, orang edan, gila, itu enggak ada qada buat mereka. Wala yustaratu at-tatabu fi qada Ramadan. Kemudian tidak disyaratkan pada saat mengqada puasa Ramadan itu harus terus-menerus, enggak. Punya utang puasa seminggu, terus ketika beres Syawal atau setelah Syawal dah. Nah terus kemudian bayar qada puasa itu enggak disyaratkan harus seminggu sekali bayar langsung seminggu, enggak. Mau sehari dulu selang lagi, mau 2 hari selang lagi, enggak apa-apa. Walakin do kaifa syaa mutafarriqun wal majnun. Intinya mah sekehendaknya aja. Wa amal kafaratu fala tajibu ila bil jima. Tidak adapun kafarat itu tidak wajib kecuali dengan jima. Wa amal istimna'u al-uqwasyun wa ma'adal jima wa la yajibu bi kafarah. Kemudian mengeluarkan mani dengan tangan, dengan ini. Nah itu wal uqlu atau makan, minum dan perkara yang selain daripada jima itu tidak mewajibkan kafarah. Ini udah dibahas lagi fikih ya. Fal kafaratu itqu raqabatin, adapun membayar kafarat itu adalah dengan memberikan budak. Wa in asara sasamu syahraini mutatabi'aini, kemudian kalau enggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Wa in ajaza fa wasiti miskina dan mudan, atau kalau misalkan orang ini udah enggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, berarti cukup memberikan makan 60 miskin, orang miskinnya berarti 1 mud. Berarti 1 mud itu sebenarnya 0,8 liter atau 0,8 liter atau 0,6 kilo, itu 1 mud. Kalau digenapi 1 liter dah, itu aja. Ini lebihnya sedekah. Nah berarti 60 liter tuh, 60 liter. Suami istri berhubungan, yang suaminya wajib kafarah. Itu ditanya disuruh puasa 2 bulan, yang Ramadan aja banyak batalnya, misalkan udah nggak sanggup karena usia, karena kondisi, karena sakit dan lain sebagainya, maka alternatif yang ketiga memberikan 60 makan kepada orang miskin, 1 orang miskinnya 1 mud.
Wa ma imsaku baqiyatin nahari fa yajibu ala man asabil fitri aw qasara fi wa la yajibu ala al-haid tidak apa nih? Adapun orang yang bermaksiat dengan berbuka atau karena kesembronoannya. Misalkan waktu bulan suci Ramadan sekarang kan banyak ini nih apa? Hujan ya. Ramadan ini kan sering hujan. Nah, atau ada orang lagi puasa Ramadan, kemudian ada yang ngajakin berenang. Dia ikut berenang ke kolam berenang. Nah terus lagi berenang apa namanya? Bukan ya boleh lah. Tapi kan dia pakai celana, masa? Bukan, nggak masuk air lah. Maksudnya kalau telanjang ketika buang angin kan masuk air ke dalam dubur itu batal. Misalkan dia berenang tenggelam kemudian telinganya kemasukan air sampai ke batas masanah kan. Itu batal puasanya gitu. Atau kemudian dia main hujan-hujanan. Nah, main hujan-hujanan terus apa namanya dia ngadain ke atas mulutnya agak celangap kemudian dia masuk misalkan gitu. Itu batal puasanya. Itu namanya qasarofi atau orangnya batalnya karena perkara yang sembrono. Berarti orang yang model begini wajib imsak. Setelah itu dia nggak boleh makan nggak minum sampai maghrib wajib imsak tapi punya qodwan. Wala 'alal musafir idza qadima muftiran min safin balagha marhalataini. Dan juga tidak mana tadi wala yajibu 'alal haid idza taur imsaku baqiyan hari. Ada seorang wanita sucinya waktu zuhur ya. Sucinya waktu zuhur. Ini bulan Ramadan. Terus nggak wajib buat si wanita yang sudah suci dari haidnya itu imsak. Terus dia nahan tuh sampai maghrib. Itu nggak makan, nggak minum, nggak wajib. Jadi kalau mau makan silakan, mau minum silakan, cuman ya jangan kelihatan orang yang puasa aja. Ya, nggak wajib imsak. Ada orang yang maksiat dengan cara berbuka. Contoh tadi tuh, atau nanti saya contohkan ini aja dah. Wudu kan nggak boleh kumur-kumur itu mau balak kok terlalu di apa? Kerannya kenceng nih. Kan wudu pakai tangan nih. Makanya gini ya, kita kalau wudhu pakai tangan, ini kan tangan ini anggota. Ketika jatuhnya air ke tangan kita, ini kan bisa mustamal. Sedangkan air wudhu itu kan airnya suci mensucikan, nggak bisa pakai air mustamal. Terus gimana? Maka niatin tangan ini sebagai guruf, sebagai alat guruf, alat mencium gitu. Jadi ketika air keran nyala, kita ke tangan begini, udah kita gertak hati aja. Ini niat sebagai alat untuk mendatangkan si air ini ke mulut. Kan nggak mungkin bisa sih kita begini tuh ke keran tuh ya, misalkan ada orang kumur-kumurnya begini tuh ke keran gitu ya, buang keran nggak tahu ada yang masuk, berarti dia ini orang yang sembrono. Nah ternyata ada yang ketelan, batal gak puasanya? Dia wajib imsak tuh. Kata dia tanggung saya udah batal, saya mau makan minum, maka makan minumnya haram karena wajib imsak. Tapi kalau wanita yang tadi haid kemudian dia suci di tengah hari atau dohor dah, kemudian dia tidak wajib imsak, artinya mau makan silakan, mau minum silakan. Tadi mana ini? Tadi sampai halaman. Ya. Atau ada orang musafir. Kebetulan ada kabar misalkan ada saudara yang meninggal. Akhirnya kemudian dia pulang kampung tuh, pulang kampung. Perjalanannya lebih dari 2 marhalatain, misalkan dia ke Semarang dah. Nah terus pulang lagi ke Jakarta. Nah sama perjalanannya kan 2 marhal lebih itu, Semarang 400 ya. Nah terus sampai rumah itu dohor, sampai rumah itu zohor. Kan musafir itu kan rukhsah, ketika dia nggak berpuasa boleh. Jadi nyampe rumah dohor ya. Nah ketika nyampe rumah dohor kan ke maghrib masih lama tuh, Itu orang itu nggak wajib imsak. Kalau mau makan boleh, mau minum boleh, cuman tadi jangan depan orang yang puasa. Jadi ada musafir datang, posisinya masih lama ke maghrib, sedangkan tadi si musafir itu udah batal puasanya. Kecuali kalau musafirnya memang selama perjalanan nggak batalin puasa, ya nyampe rumah ya jangan dibatalin puasanya. Ini emang udah batal, udah kadung batal. Kenapa? Karena perjalanannya itu masyakoh, misalkan panas dan lain sebagainya.
Wa yajibu al-imsaku idza sahida bi hilal adun wahidun yauma syakki. Wajib menahan atau imsak apabila ada persaksian melihat hilal seorang adil yang satu orang yang adil pada waktu yaum syak. Misalkan gini, besok itu dianggap masih tanggal 30 Sya'ban, tapi ada juga yang bilang 1 Ramadan. Terjadilah yang namanya syak keraguan. Akhirnya si orang ini atau kita ini katakan tidak berpuasa. Udah tahunya istiqmal saja. Ini berarti Sya'bannya istiqmal saja. Tiba-tiba dapat waktu dohor, datang tuh Khalid. Khalid ini emang waktu kemarin tahu pergi kemana ada perlu, Khalid bilang sama kita kalau Khalid itu kemarin melihat hilal gitu loh, dan Khalid riwayatnya orangnya adil. Nah kita udah kadung gak puasa kan hari itu kan, karena yaum syak. Karena yaum syak itu berarti belum ada informasi yang meyakinkan kita tanggal 1 Ramadan hari. Tapi tiba-tiba di yaum syak itu ada orang adil menyampaikan kemarin sore saya lihat hilal. Maka wajib kita imsak. Berarti udah stop, kita jangan makan minum sampai ketemu maghrib gitu. Dan kita punya kodoan tuh puasa di hari tersebut. Gak apa-apa. Ini kan kita bicara hukum. Wasaumu fi safari afdalu minal fitri illa idza lam yutir. Puasa di dalam perjalanan itu lebih utama daripada berbuka kecuali kalau tidak kuat. Udah pernah dibahas, jangan maksain. Jadi kalau perjalanannya nyaman, yang bagus puasa. Dari sini ke bandara, naik pesawat, turun di Semarang, kemudian dijemput sama keluarga naik mobil, nyaman. Maka kalau memang perjalanannya nyaman, tidak ada kendala, tidak ada sesuatu yang meletihkan, itu bagusnya puasa. Tapi kalau perjalanannya kemudian masyakot, barunya naik bis, mana bisnya nggak AC lagi, mati AC-nya. Nyampe Kerawang total macet tuh. Udah jangan lelakuan puasa. Nggak, saya mau puasa aja. Biarin barangkali mati orang puasa masuk surga. Itu matinya maksiat tuh. Ada orang maksain puasa udah lemah, udah payah, matinya asiat dalam keadaan maksiat. Jadi mendingan buka gitu ya. Wala yutiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awal. Dan jangan berbuka pada hari seorang keluar dari rumah wa kana muqiman, dan keberadaan dia mukim di dalam awal daripada dia di dalam awal hari tersebut. Jadi gini ya teman-teman, tidak berbuka iya walau mayuqadimira qadmasaiman. Jadi gini, ada orang udah niat pulang kampung besok, rencana jam berapa berangkatnya? Jam 7 pagi, naiknya di full bis gitu ya. Udah gitu jangan berbuka, itu udah niat banget tuh, pagi-pagi udah ngopi, udah sarapan. Kenapa? Mau pulang kampung kan boleh kalau musafir itu nggak puasa. Ntar kalau udah di perjalanan tiba-tiba bisnya nggak jadi berangkat misalkan, tuh pulang kampung kagak, puasa kagak gitu. Nah jadi kita biasa mau pulang kampung biasa sahur, niat biasa. Ya kalau kemudian ternyata dalam perjalanannya ada kemasyakotan yang luar biasa, bukan. Tapi kalau nyaman, lanjutkan begitu. Kenapa lanjut? Karena biasanya kita senang utangnya, males bayarnya. Wala yauma wala yauma idza qadima shaiman, dan juga tidak di hari yang dia itu datang apabila dia itu datang dalam keadaan berpuasa. Itu dibahas ya. Ada orang ketika dalam perjalanan nyaman dia makanya puasa, nyampe di rumah terus masih waktu zuhur, maka jangan berbuka orang tersebut, atau jangan dibatalkan puasanya, lanjut. Wa amal fidyatu fatajibu alal hamil wal murdi aktor takhawfan an waladaihima. Ada wanita hamil, ada wanita menyusui, kemudian dia berbuka karena khawatir ke anaknya, yang hamil karena takut kandungannya kenapa-napa, yang nyusuin takut susunya asraf misalkan. Kalau puasa anaknya nggak enak, anaknya rewel kan begitu.
Nah ini khawatir dia nggak puasanya karena anaknya. Maka li yaumin mudun hitotin li miskin wahidatin malkut. Kalau pakai ini kalau ini jelas nggak? Mas, Luki mas. Nggak apa. Nanti. Jadi gini, kedengaran kali ya. Jadi ada wanita hamil ya, atau wanita menyusui, ketika kemudian dia tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya, berarti tiap-tiap hari 1 mud gandum, ini dikiaskan kita beras, itu saat apa kepada orang miskin 1 mangkok. Jadi gini, kan kalau panitia zakat nih biasanya ada aja yang datang yang kemudian mau bayar fidyah. Ditanya, kenapa bu? Karena saya hamil. Kenapa bu? Karena saya menyusui. Tanya ini sama perempuannya, ibu nggak puasa ini karena takut diri ibu apa takut karena anak ibu kenapa-napa? Oh saya takut kandungan saya nanti kenapa-napa. Oh saya takut kalau saya puasa susu saya nggak enak, anak saya rewel. Berarti kan otomatis alasan si ibu ini tidak berpuasa Ramadan karena khawatir kepada anaknya. Berarti dia 2 tuh. 1, setiap 1 hari meninggalkan puasa Ramadan, berarti dia wajib bayar 1 fidyah tuh, 1 mud maksudnya fidyahnya, plus dia punya kodokan. Kan kadang-kadang mentang-mentang dia udah bayar fidyah, dia nggak bayar puasa. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya, kenapa? Karena saya takut, bukan takut kandungan, tapi takut diri saya kenapa-napa. Atau saya takut karena kalau di bawah nyusu itu saya lemes misalkan, bukan karena anak. Maka di situ cukup bayar kodok puasa aja, nggak perlu bayar fidyah. Wa syekhul haram idza lam yasum tasaddaq an kulli yaumin muddan. Ada seorang yang udah lansia, sudah lanjut usia, terus nggak kuat puasa, maka ini nggak ada kodok buatnya, tinggal sedekah tiap-tiap hari 1 mud. Bahasanya sedekah ya, bahasanya sedekah. Cuman nanti bisa diartikan fidyah. Misalkan kita punya kakek, punya orang tua udah sepuh, udah lanjut usia, udah nggak kuat puasa dah. Berarti setiap Ramadan udah siapin tuh. Tiap beres Ramadan nih masuk ke lebaran nih malam takbir udah siapin tuh. Kalau Ramadan di 29 berarti 29 liter, kalau misalkan 30 hari berarti 30 liter. Emang lebih sih itu lebih karena kan 1 mud banyak 1 liter. Jadi wa amma sunanu fasitun, kemudian sunah-sunah puasa ada 6. Yang pertama takhirus sahur, mengakhirkan sahur, wa tajilul fitri, mempercepat buka, ditambari dengan korma awil mai atau air qabla sholati, sebelum sholat maghrib. Jadi buka dulu, jangan sholat dulu. Dan kadang-kadang biar makannya tenang kita sholat dulu. Sholatnya yang nggak tenang, nggak tenang. Jadi sholat lo mikirin kolok mikirin apa. Jadi buka dulu, jangan sampai kemudian sholat mikirin buka, mendingan buka mikirin sholat. Watar kusiwak ba'da zawal, meninggalkan bersiwak setelah tergelincir matahari, arti setelah waktu dohor. Waljud bisyari Ramadan, sunnah puasa juga dermawan di bulan Ramadan, sedekah bantu orang. Lima sabab min fadhili fi zakati. Wa mudarisatul Quran, kemudian ngadaras baca Quran. Wal itikafu fil masjidi, kemudian itikaf di masjid. La siyaman fil usul akhir, apalagi di malam yang terakhir, 10 yang terakhir. Bahwa ada Rasulullah SAW, ini kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Karena idza dakhala al usru awakhir, keberadaan apabila masuk 10 yang terakhir atau awal al-firas, Rasulullah itu melipat amparan, wasyadda al-mizaro, kemudian mengikat daripada kain, wada'ba, kemudian angelnya ibadah. Maksudnya begini, ibadah itu benar-benar dibikin maksimal, lebih dari yang biasa. Itu wada'ba itu. Wa'ad aba'alahu, termasuk kemudian sunnah yang dianjurkan di 10 terakhir juga bertak-tak ramah dengan keluarga. Jadi ini menjelang 10 terakhir itu sama istri, sama anak agak kaleman lah, lebih kalem. Jadi maksudnya lebih punya adab lah maksudnya. Bayan. Tapi emang biasa kita begitu kan, beli baju kan,
ibu istri udah siapin beliin kue, beliin wa ada aba ahla. Ay adimu an-nasba fil ibadah. Jadi makna wada aba itu artinya ada mu'anasba itu artinya apa namanya, mendawamkan angel atau sesuatu yang membuat payah fil ibadah dalam ibadah maksimal saja. Ini Lailatul Qadar karena di dalam 10 terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Wal aglabu anna fi autari wa asba wa autar Lailatul Isda wa salasin wa khamsin wa sab'in. Jadi yang kaprahnya itu di malam-malam ganjil, yang menyerupai malam ganjil itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Wa tatabu fi hadil itikafi aula, cuman tadi itikaf di yang terus-menerus termasuk malam genap itu juga diutamakan. Ya Allah, berapa itu? 9, 13. Wa in nazara itikafan wallahu a'lam bishawab. Oh, tahunnya sampai pasal ketiga dan kedua. Fa in nazara itikafan mutatabi'an aw nawahu in qata tatabu bil furud min ghairi daruratin. Jadi apabila seseorang nazar itikafnya itu terus menerus atau niat orang tersebut memutuskan daripada meneruskan itikaf bil furud dengan sebab keluar min ghairi daruratin tanpa ada unsur darurat. Kama law kharaja li iyadatin aw syahadatin aw janazin aw ziyaratin aw tajdid taharatin. Jadi wa in kharaja li qalil hajati lam yaqti. Kalau orang nazar itikaf berarti itikafnya niatnya begini. Saya nazar itikafnya 5 hari berturut-turut. Kemudian orang ini terputus tuh di hari kedua dia keluar tanpa unsur darurat. Seperti ada saudaranya sakit, kan sakit itu sunnah dijenguk. Cuman karena dia udah kadung niat itikafnya itu terus-terusan, sebelum 5 hari dia nggak boleh keluar tuh dari masjid. Nah maka ketika dapat 2 hari dia berkunjung ngunjungin saudaranya yang sakit, berarti dia kudu ngulang lagi itikaf dari awal. Jadi dari hari pertama lagi. Au syahadatin atau menyaksikan sesuatu, au janazatin atau sholat jenazah atau menyaksikan jenazah. Karena udah kadung dia niat itikafnya terus-terus. Au ziyaratin atau ziarah atau dia memperbaharui toharah. Wa in kharaja li qadil hajati lam yanqati. Makanya begini, kalau posisinya tempat wudunya, kamar mandinya masih di area masjid aman. Tapi kalau dia harus pulang ke rumah, dia kemudian wudu lagi, maka batal itikafnya. Walau kalau kemudian keluarnya dia untuk liqadil hajati, kebetulan di masjid itu nggak ada WC, tapi di samping masjid ada kali, yang di luar masjid itu ada. Dia harus ketika mau buang hajat ke jamban yang ada di kali, kan keluar di situ. Itu tidak memutuskan itikaf, karena qadil hajat itu nggak bisa dihindarkan. Walau ayat tawadhu fil baiti wala yang bagi ayat rujala syuglin akhor, nah sama lagi. Jadi kalau misalkan yang bagus itu dia wudhunya di rumah. Karena Rasulullah SAW la yakhruju ila li hajatil insan wala yas'alu anil marid illa maror. Jadi kata Rasulullah, keberadaan Rasulullah itu pada saat itikaf itu tidak keluar kecuali karena hajatil insan, kemudian tidak bertanya tentang keadaan orang yang sakit kecuali ada orang yang lewat. Wayan qatul atatawu bil jima, terputusnya itikaf yang terus-menerus itu dengan sebab jima. Wala yan qatu bitakbil, dan tidak terputus itikaf dengan mencium. Wala ba'sa fil masjidi biti bi waqti nikah, dan kemudian tidak apa-apa di masjid itu memakai wangi-wangian pada saat itikaf, wa nikah atau melakukan akad nikah. Wabil ukli wa naum wa ghusl yadi fitasdi, atau makan, tidur, kemudian membasuh tangan di wadah, itu enggak membatalkan itikaf yang terus-menerus. Fakulu zalika qad yahtaju ilaihi bi tatabui, maka itu semua sesuatu yang membutuhkan kepada orang tadi dalam perkara itikaf yang terus-menerus. Wala yanqatu atatawu khuruji ba'di badani, dan tidak terputus itikaf yang terus-menerus dengan mengeluarkan sebagian badannya. Karena Rasulullah SAW yudni ra'sahu faturajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Jadi gini, masjid
sebelahnya rumah Rasul. Rasul itikaf di masjid, kemudian Siti Aisyah itu Rasul itu keluar kepalanya, jadi gini di masjid tuh Rasul keluarin kepala, tapi badan Rasul semuanya ada di masjid, palanya di luar masjid. Nah sebelahnya itu rumah Rasul, sebelah itu rumah Rasul. Sedangkan Siti Aisyah itu posisinya ada di kamar, yang kamarnya itu sebelahnya masjid gitu loh. Jadi ketika Rasul itu pernah kemudian mengeluarkan kepalanya, Siti Aisyah melonjorkan kakinya, maka itu tidak membatalkan itikafnya Rasul. Wa ma makhrajal mutaqifu liqadhi hajatihi, kapan-kapan atau di mana-mana seorang itikaf itu keluar karena urusan qadhi hajati, buang hajat. Faiza ada yang bagi ayat taknifania, cuman tadi sepatutnya untuk mengawali niat lagi. Tetap hitungan hari itikafnya itu enggak ngulang, cuman niatnya diperbarui lah. Ila idza kana qad nawa awalan asrata ayyam masalan, cuman kalau seandainya kecuali apabila keberadaan orang tadi sungguh telah niat di awal 10 hari, misalkan gini, dia udah niatnya langsung disekaligusin, nggak apa-apa itu. Tapi kalau niatnya sehari, maka ketika habis buang hajat maka diawali niat yang baru. Wal afdalu ma dzalika tajid, dan yang utama itu sekalipun udah niatnya 10 hari sekaligus, tetap setiap harinya yang paling utama diperbarui lagi. Al-Fasl Tsani wallahu a'lam bishawab.